wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bapak berharap kalian baik-baik saja ya. Pada sesi kali ini Bapak akan memberikan materi tentang bagaimana mengoperasikan mesin cash register dengan sistem POS ya. Kemarin kalian sempat sudah mempelajari tentang tutorial dan modul mesin POS yang telah Bapak berikan. Pada hari ini ya, Bapak akan memberikan cara menggunakan mesin POS yang ada di SMK Negeri 47 Jakarta. Oke anak-anak, mari kita saksikan. Baik anak-anak semua, sebelum kalian melaksanakan mengoperasikan mesin cash register, ada baiknya kalian terlebih dahulu mengenal perangkat-perangkat apa saja yang harus disiapkan untuk mengoperasikan cash register dengan sistem POS ya. Baik ya, ada perangkat keras dan perangkat lunak ya, hardware dan software. Baik, untuk perangkat keras atau hardware, yang pertama adalah yaitu monitor. Ya, monitor ini adalah untuk penampilan daripada hasil, untuk melihat tampilannya. Kemudian, yang kedua adalah CPU. Di dalam CPU ini ada perangkat lunak yang namanya software, ya, software daripada POS itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mouse, ya, untuk melakukan pencarian atau mengklik ya data yang kita maksudkan ya. Dan yang keempat adalah keyboard. Keyboard ini sangat penting sekali ketika kita ingin memasukkan barang atau nilai nominal dalam suatu transaksi ya. Kemudian di dalam mesin POS ini ada namanya cash drawer. Fungsinya untuk menyimpan uang. Ya, di sini ada berbagai macam kotak ya yang kita bisa mengurutkan nominal-nominal untuk cash drawer. Apakah 5.000 ya, 2.000-an, 100.000 atau 5.000 dan uang recehannya. Ya, ini adalah cash drawer. Baik, adalah mesin printer ya, printer Doc Max ya. Nah, ini fungsinya untuk melihat hasil cetakan ya daripada struk transaksi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah yaitu scanner. Yang Bapak pegang ini adalah scanner tangan atau handle scanner ya. Kita tinggal tekan saja, maka itu akan masuk kode barcode scanner ke dalam sistem ya. Untuk penambahan berikutnya, karena di dalam suatu kasir itu ada transaksi secara tunai, maka untuk melakukan transaksi secara tunai ada mesin khusus terlebih lagi, yaitu mesin edisi ya. Mesin edisi ini fungsinya adalah untuk melakukan pembayaran ya, transaksi secara tunai ya anak ya. Baik anak-anakku semuanya ya, inilah yang harus kalian pahami di dalam melakukan pengoperasian mesin POS terhadap perangkat-perangkat yang ada. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ya, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan terhadap perangkat-perangkatnya. Berikutnya kita akan masuk bagaimana cara untuk mengoperasikan mesin POS. Oke, ayo kita lihat. Baik anak-anakku semua, sekarang bagaimana cara mengoperasikannya ya. Pertama, kalian klik ya kode POS di sini. Ya, ini POS, kalian klik ya. Nah, oke. Ini adalah untuk masuk ke dalam sistem POS karena Anda dalam mempelajari mesin cash register sistem POS ini adalah Anda diharapkan bisa menjadi seorang kasir yang baik, seperti itu ya. Oke, sebentar kita tunggu dalam sistem POS. Nah, kemudian
muncul login name dan password. Login name dan password ini itu sudah ada ketika kalian sudah masukkan ke dalam back office. Ya. Nah, ini misalnya karena ini masih belajar, saya masukkan login name-nya adalah admin. Oke, enter. Admin, enter. Shift 1. Oke. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, ya. Ini nama kasirnya admin. Shift 1, saldo awal. Saldo awal ini adalah modal awal yang kalian terima ketika ya kalian pertama kali bertugas menjadi seorang kasir. Misalnya kalian diberikan modal awal sebesar 250.000 ya. 250.000, kemudian enter. Ya. Ketik lagi sini admin. Ya. Enter. Kemudian passwordnya pun sama, admin, ya. Kemudian F5 atau OK, ketik, klik. Nah, ya. Oke. Nah, ketika sudah klik, ya sudah klik OK atau F5. Oke, kita tunggu sebentar, ya. Sedang dilakukan otorisasi. Oke, baik ya. Nah, ketika sudah muncul ya seperti ini, maka seorang kasir sudah siap untuk melaksanakan tugasnya, ya, melakukan penginputan transaksi pembayaran terhadap customer yang membeli, ya. Nah, di sini di dalam option, ya, ini ada F2 untuk melihat daftar barang, F3 quantity barang, F4 memilih item barang, F5 pending terhadap pembayaran atau transaksi, F6 daftar pending apa saja, F7 ya membuka harga, F8 ya kunci kasir, F9 ya penarikan tunai, enter pembayaran dan close. Ya, baik anak-anak. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan? Di sini ya ada produk. Ya, ada produk. Oke, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat, kalian bisa lihat ya. Ada teh pucuk ya. Kalau seandainya pembeli ya itu melebihi satu ya, lebih dari satu belinya, bisa melakukan ubah quantity, yaitu kita menekan ya, menekan F3 ya, menekan F3. Nah, maka muncul seperti ini F3 ya. Semula angka 1 ini bukan 1000 ya, tapi 1,00. Semula angka 1 kita ubah berapa teh pucuk yang akan dibeli. Misalnya 2. Ya kita tekan aja 2. Nah, lalu OK. Nah, berubah ya menjadi 7.000. Bagaimana halnya kalau terjadi pembelian barang tersebut dapat diskon? Ya, barang tersebut dapat diskon. Misalnya membeli Pepsodent. Ya, membeli Pepsodent, oke. Biasa seperti tadi kita. Setelah kita scan, ya, kemudian kita rubah quantity, katakanlah Pepsodent yang dibeli ini, ya, jumlahnya misalnya 5, ya. Kemudian kita rubah quantity, katakanlah Pepsodent yang dibeli ini ya jumlahnya misalnya 5 ya, tekan aja angka 5 lalu OK. Bagaimana untuk diskonnya? Ya, diskonnya. Nah, di sini ada F7. Ya, F7 itu untuk diskon terhadap barang. Ya, kita tekan F7. Ya, kita masukkan kode admin, ya, kode admin yang mudah saja, ya. Nah, akan menampilkan seperti ini.
di sini ada diskon dalam bentuk persen, ada diskon dalam bentuk rupiah. Ya, kalau dalam bentuk persen kita tinggal nekan ya berapa persen diskonnya. Kalau rupiah berapa nilai nominal rupiah per itemnya. Ya. Misalnya adalah 5%, kita tinggal tekan 5%. Ya. Kemudian oke. Nah, bisa kalian lihat di sini ya muncul angka 5 ya diskon persen. Sehingga diskon dalam rupiahnya 675. Oke, dan 6 total dari Pepsodent itu yaitu ya Rp66.825. Total keseluruhan adalah Rp73.825 ya. Baik anak-anakku semuanya. Apa langkah selanjutnya? Katakanlah ya, transaksinya sudah selesai. Lalu kasir harus mengatakan ya, apakah ada tambahan yang lain, Kak? Ya, misalnya tidak sekalian isi pulsanya, Kak, ya. Atau barang-barang promo lainnya, tawarkan. Karena kasir selain berfungsi sebagai menginput transaksi pembayaran, juga berfungsi sebagai upselling, yaitu bagaimana dia juga ikut serta untuk meningkatkan penjualan di toko itu sendiri. Ya, katakanlah ternyata sudah tidak ada lagi transaksi yang dilakukan oleh customer. Ya, nah langkah selanjutnya adalah ya kita tekan enter. Ya, kita tekan enter. Nah, kemudian kita katakan ya seluruhnya adalah Rp73.825. Pembayarannya secara tunai atau non tunai, Kak. Nah, jadi harus dijelaskan ya, diungkapkan. Misalnya transaksi tersebut adalah secara tunai. Ya, dan customer membayar ya uang sebesar 100.000. Kita tekan uang 100.000. Nah, kemudian ya langsung kita cetak slip. Akan Ya. keluar seperti ini. Nah, selanjutnya ya struk ini sudah selesai transaksinya. Ya. Nah, selesailah sudah ya proses transaksi yang dilakukan oleh kasir ya. Dan ini adalah struk tunainya. Bagaimana, Nak? Mudah bukan menggunakannya? Baik anak-anak, sekarang bagaimana selanjutnya seorang kasir melaksanakan kegiatan transaksi secara non tunai. Ya, seperti biasa tampilan seperti ini adalah tampilan ketika siap untuk melaksanakan transaksi pembayaran dengan mesin POS. Ya, sama seperti biasa ya, kita masukkan barang yang dibeli ya, kita scan Ini contohnya ya ada tap uji. barang yang dibeli. Oke, sebentar. Kita scan barang yang dibeli. Oke, ya. Misalnya tadi ya, untuk merubah quantity Ya, tekan misalnya F3. adalah- Jangan lupa ya, F3. Ya, pasta gigi. Ya, pasta gigi ya. Misalnya lagi tadi ya, F3 jumlah yang harus dirubah kuantitinya misalnya 5. Jumlahnya adalah Rp102.500. Sama SOP yang harus dilakukan, diungkapkan ya. Apakah ada? Nah, ya. Apakah ada yang harus dibeli lagi, Kak? Ya, apakah isi ulang pulsanya ya, atau penambahan barang-barang promo lainnya. Oke. Nah, katakanlah sudah tidak ada, sama kita enter ya. Nah, ketika kita enter ya, kita jelaskan kembali ya, seluruhnya adalah Rp102.500. Pembayarannya secara tunai atau non tunai, Kak? Ya.
Misalnya pembayarannya adalah secara non Maka tunai. diterima kartunya. Ya, secara non tunai. Kartunya saya terima ya Kak. Oke. Kemudian, oke, ya ketika kartu sudah diterima, ya cara menggeseknya perlihatkan. Ya ini mesin edisi. Ini kita offline, bukan online. Ya, jadi ini karena simulasi, jadi offline. Jadi tidak ada hubungannya langsung ke bank, paham ya? Dan ini kita tidak menggunakan nomor PIN karena kita adalah offline. Ya cukup kalian gesek, lihat posisinya nih, ya, yang ada magnetiknya, yang hitam, ya di bawah seperti ini. Kemudian kita gesek, ya, sekali saja. Oke, tunggu. Kita tekan angkanya yaitu 102, ya, 500. Oke, kemudian tekan OK. Apakah betul 102.500 rupiah? Yes, oke. Nah, muncul satu stroke. Kita tekan lagi, satu lagi. Oke. Nah, ini ada dua stroke. Ya, ada dua stroke. Ya, yang satu adalah stroke tanda tangan. Ya, ini adalah untuk bank kopinya, yaitu untuk toko, ya. Dan adalah stroke untuk customer kopi, untuk customernya, tanpa tanda tangan. Jadi yang ada tanda tangannya adalah untuk toko. Nah, langkah selanjutnya adalah kita meminta tanda tangan kepada customer, ya. Nah, oke, silakan ditandatangani, ya. Oke, nah. Setelah selesai tanda tangan, Kita masukkan, ya, ini langsung masukkan ke F5 karena dia kartu debit, ya, kartu debit. Kita tekan aja F5, tidak perlu harus menekan angka. Ketika kita F5, maka otomatis, oke, ya, maka otomatis angkanya akan berpindah, ya. Jenis kartunya apa? Ya, misalnya di sini ada debit BCA. Nomornya misalnya 10, ya. Tuh 00020052200. Ya. Pemiliknya misalnya ya, Puji. Ya. Puji. Ya, banknya ya. Tadi ya, Bank BCA misalnya ya. Selesai. Tinggal kita cetak. Akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya ya, stroke ini sudah selesai transaksinya, ya. Nah, selesailah sudah ya proses transaksi yang dilakukan